Ini di acara Bible Study komunitas kita, KTM Sydney. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah meluangkan waktu untuk hadir. Semoga malam ini sungguh menjadi waktu yang bisa meneguhkan dan menyegarkan iman kita semua. Tema pengajaran malam ini diambil dari Matius 5 ayat 17 sampai 37. Ini merupakan bagian dari khotbah di bukit, di mana Yesus mengajak kita untuk melihat hukum bukan hanya dari luarnya saja, tapi sampai ke dalam dan intisarinya, yaitu ke hati manusia masing-masing. Kita akan belajar juga bagaimana hidup sebagai murid Kristus dengan standar kerajaan Allah, bukan standar manusia biasa. Sebelum mulai ke topik intinya, saya mau ajak teman-teman kita housekeeping dulu. Ada beberapa housekeeping rules yang mau saya sampaikan. Yang pertama, mohon mikrofon masing-masing tetap di mute selama pengajaran supaya tidak ada gangguan suara-suara yang bisa mengganggu ketika Romo menyampaikan pengajarannya. Saya juga ditemani dua teman saya, rekan saya Iren dan Ivan, yang bertugas menjadi wasit pada malam hari ini. Jadi kalau ada yang berisik, langsung di mute sama mereka. Yang kedua, mohon kamera juga dibuka supaya kita tetap bisa merasa terhubung. Karena kita tahu meskipun dunia sudah modern sekarang, kita bisa terkoneksi di Indonesia, di Australia, it doesn't matter. Tapi kalau kita ngelihat wajah langsung, rasanya beda. Dan yang ketiga, kalau ada pertanyaan, baik tentang Injil maupun pertanyaan in general mengenai topik ini, silahkan diketik di WhatsApp group. Chat di WhatsApp group sudah dibuka, dan kalau tidak, teman-teman belum join di WhatsApp group, bisa juga chat di kolom chat Zoom link ini, Zoom meeting ini. Dan yang terakhir, di akhir acara akan dibagikan lagi nanti link feedback form. Mohon kesediaannya untuk diisi ya, supaya kalau untuk di acara Bible Study selanjutnya kita bisa terus improve dan membuat acara ini lebih baik lagi. Terima kasih atas kerjasamanya. Malam ini kita akan diberkati karena pengajaran akan dibawakan oleh Romo Georgius Paulus CSE, atau yang biasa kita panggil Romo George. Romo George adalah dosen kitab suci di Stikas Santo Yohanes Salib di Bandol. Buat teman-teman yang nggak tahu Bandol itu di mana, itu ada di Kalimantan Barat, Indonesia. Dan beliau baru saja menyelesaikan studi doktoral kitab sucinya tahun lalu, 2025, di Roma. Kita sungguh bersyukur nih bisa belajar langsung dari beliau malam ini. Dan oleh karena itu, mari kita siapkan hati dan diri kita untuk menerima untuk mempelajari kitab suci lebih dalam lagi. Mari kita buka dengan tanda kemenangan kita. Saya akan pimpin doa dulu sebelum kita memulai. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tuhan, malam ini kami berkumpul bukan hanya untuk belajar, tapi untuk mengalami sabdamu yang hidup melalui kitab sucimu. Roh Kudus, hadirlah di tengah-tengah kami, terangilah pikiran kami, agar kami bisa memahami sabdamu dengan benar. Lembutkan hati kami agar kami berani diubah oleh sabda-sabdamu itu, dan kuatkan kehendak kami agar kami sungguh hidup sesuai dengan ajaranmu. Berkatilah juga Romo George yang akan membagikan pengajaran malam ini. Tuhan, pakailah beliau sebagai alatmu untuk menyampaikan terang dan kebenaran. Kami serahkan seluruh acara ini ke dalam tanganmu, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapa, Putra, Kudus. Teman-teman, untuk memulai, kita akan mendengarkan dulu bacaan kitab suci dari Injil Matius 5 ayat 17 sampai 37. Ketika saya baca ini, saya ngerasa kalau Tuhan Yesus lagi ngajak kita update software dari yang tadinya ada hukum, ada aturan yang secara tindakan bisa dengan mudah kita ikuti, tapi Tuhan melihat tidak hanya dari tindakan, tapi kedalaman hati manusia. Mari kita baca sama-sama bacaan Injil kita. Bisa next? Aku bisa ya. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi.
Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan sorga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan sorga. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh, siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir, harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil, harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu. Lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu, selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana, sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Kamu telah mendengar firman, jangan berzinah, tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya, sudah bersinah dengan dia di dalam hatinya. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkillah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa, daripada tubuhmu yang utuh dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa, daripada tubuhmu yang utuh masuk neraka. Telah difirmankan juga, siapa yang menceraikan istrinya harus memberi surat cerai kepadanya. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzina. Dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia juga berbuat zina. Kamu telah mendengar pula yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu di depan Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah sekali-kali bersumpah baik demi langit, karena langit adalah tahta Allah, maupun demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kakinya, ataupun demi Yerusalem, karena Yerusalem adalah kota raja besar. Janganlah juga engkau bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan sehelai rambut pun. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Demikian sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Nah, untuk pengajaran kali ini, saya without further ado, saya serahkan ke Romo George. Terima kasih Tommy atas pengantarnya dan juga atas bacaan Injilnya. Shalom semua anggota komunitas di Sydney. Senang kembali berjumpa dengan kalian. Ini
Seperti yang dibicarakan sebelumnya, ada baiknya kita aktif untuk belajar kitab suci. Karena kalau kita sendiri yang mau hidup sehari-hari itu tanpa masuk, menghayati, mengerti kitab suci, itu dalam kehidupan itu kita susah. Apa tuntunan kita? Tuntunan kita sekarang kebanyakan itu dari ChatGPT lah, dari internet lah, Google lah, kita tanya dari mereka. Itu seolah-olah menjadi terang bagi kita. Padahal harusnya itu kitab suci, firman Tuhan itu yang menjadi terang bagi kehidupan kita. Nah, mudah-mudahan dengan studi kitab suci ini, kita tidak hanya sekedar mendengar, tapi juga menghafal. Menghafal dan memahaminya. Biasanya kalau kita memahami itu lebih mudah untuk menghafal. Dan kalau itu sudah dihafal, dalam kehidupan sehari-hari itu, kalau diperlukan itu Tuhan Roh Kudus itu akan menunjukkan itu atau uh, mengatakan itu kepada kita. Menghantar kita kepada seluruh kebenaran lewat firman Tuhan. Kita langsung aja kita lihat, teks ini adalah teks bacaan Injil untuk hari Minggu ke depan. Hari Minggu depan itu, sebelum Rabu Abu. Ingat, Rabu depan kita sudah memasuki masa Prapaskah. Dan ini cocok sekali, karena ini berkaitan dengan hukum Tuhan, hukum yang baru, tetapi tidak meniadakan yang lama, tapi yang membuat kita semakin memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi kita. Juga di dalam praktek keagamaan kita sehari-hari. Ini bagian dari khotbah di bukit. Kalau kita lihat Matius bab 5 ayat 1 dan 2, Yesus itu naik ke atas bukit setelah dia itu melakukan pelayanan kepada banyak orang. Jadi dia itu menyepi sebenarnya. Menyepi, tapi ternyata murid-muridnya itu mengikuti dia. Jadi kalau kita lihat, Yesus ini bersama dengan murid-muridnya. Kemungkinan itu tidak banyak orang. Mungkin 12 orang murid itu plus beberapa orang lainnya. Jadi ini kelompok kecil. Ini khotbah khusus untuk kelompok kecil. Pengajaran khusus untuk kelompok kecil. Dia mengambil posisi duduk dan mulai mengajar. Itu adalah sikap seorang guru. Tetapi kalau kita lihat juga di sini dalam konteksnya, Yesus naik ke bukit dan memberikan pengajaran, dan ternyata pengajaran itu berkaitan dengan hukum. Ini ada semacam paralelisme atau kesamaan dengan Musa. Musa yang pergi ke atas Gunung Sinai, lalu Tuhan memberikan hukum. Di sini Yesus naik ke bukit, lalu murid-muridnya itu naik ke bukit, lalu Yesus memberikan hukum yang baru. Murid-murid itu adalah seperti Musa-Musa baru nanti. Jadi ada padanannya di sini antara pemberian hukum di Sinai, hukum Taurat, dan kemudian yang sekarang kita lihat sebagai hukum yang baru, yang tidak meniadakan yang lama. Yesus berkata, janganlah menyangka, aku datang untuk meniadakan hukum Taurat dan para nabi. Itu berarti mencakup itu semua kitab-kitab di dalam perjanjian lama sebenarnya. Ya, itu tidak hanya sekedar 5 kitab hukum Musa, tapi juga semua kitab Taurat dan para nabi. Kata Yesus, aku datang bukan untuk meniadakan. Dan kalau yang meniadakan itu kalau sebelumnya semua terjadi, siapa yang meniadakan dan mengajarkannya itu, ia akan diberi tempat yang paling rendah. Memang tidak terbuang dari kerajaan surga. Tapi ya, dia tempat yang paling rendah. Yesus mengatakan bahwa perjanjian lama itu tidak boleh dikurangi. Satu iota. Iota itu bukan di sini dalam perjanjian baru, tadi saya perhatikan, Tommy itu membaca dari terjemahan baru. Sekarang kita punya kitab suci yang dengan terjemahan baru 2. Ini juga kelihatan. Ini terjemahan baru 2. Jadi jangan heran kalau misalnya Anda yang punya kitab suci terjemahan baru 2, yang baru saja disahkan tahun lalu, Februari tahun lalu, atau 2023 ya. 2023 maksud saya. Februari 2023,
Itu berbeda sedikit dengan yang dibacakan oleh Tommy tadi. Dalam terjemahan baru 2 itu dikatakan satu huruf kecil. Tapi sebenarnya itu iota itu, kalau kalian tahu sedikit bahasa Yunani, iota itu salah satu huruf dalam alfabet Yunani. Iota itu I. Nah, padanannya dalam bahasa Ibrani itu yod. Karena kita bicara soal kitab suci Perjanjian Lama, kitab Taurat. Yod itu juga adalah huruf terkecil dalam alfabet Ibrani. Huruf yang paling kecil, itu cuma koma dibalik di atas saja. Seperti koma dia. Nah, maksud Yesus, itu tidak boleh itu orang meniadakan itu. Karena kalau itu satu huruf itu hilang, sama seperti kalau kita kata dalam bahasa Indonesia, satu huruf hilang, itu sudah berbeda arti. Demikian juga, satu titik pun, jadi satu iota ayat 18, atau satu titik, ini sebenarnya terjemahan yang kurang tepat. Karena titik ini seperti titik kalau kita dalam bahasa kita Indonesia itu seperti di akhir kalimat itu titik. Bukan. Karena ini berkaitan dengan, kalau dalam bahasa Yunaninya tadi itu keraya. Keraya itu tanduk kecil. Kalau kalian tahu perbedaan antara kata-kata atau huruf serif dan sans serif, tahu ya? Nah, kalau sans serif kan tanpa, nah itu serif itu tanduknya. Nah, dalam bahasa Ibrani, alfabet Ibrani, ada beberapa huruf yang punya tanduk di belakang. Nah, dalam handout kalian bisa lihat itu. Nah, kalau tanduk itu hilang, kiraya itu tanduk itu. Kalau tanduk itu hilang, berarti katanya berubah, hurufnya berubah, dan katanya berubah, otomatis maknanya berubah. Jadi kata Yesus tidak boleh diubah sampai level itu. Berarti kita mesti menerima Perjanjian Lama, hukum Taurat, kitab para nabi, apa adanya. Tidak boleh dihilangkan, tidak boleh diubah sedikit pun. Nah, ini yang telah kita lakukan. Jadi tidak ada masalah bagi kita sebenarnya, karena saat ini kita memiliki Perjanjian Lama yang utuh. Kita tidak mengubah sedikit pun. Kita mengakui itu semua sebagai sabda Tuhan. Hanya Yesus mengatakan, kita terima apa adanya boleh, tapi kita mesti melihatnya dalam terang yang baru. Karena Yesus datang untuk menggenapinya. Menggenapi di sini berarti apa? Berarti ada revisi. Revisi itu, dan terjadi revisi itu adalah revisi final oleh Yesus. Karena Yesus sudah menggenapinya. Jadi revisi final itu sudah terjadi dalam diri Yesus. Hanya problemnya, kalau kita lihat sekarang, kita tidak memiliki di tangan kita, misalnya Yesus yang menuliskan itu. Mana yang mesti diubah? Kan kita sekarang masalahnya mana yang diubah, mana yang diberi catatan. Catatannya apa? Kalau kita punya sekarang kitab suci Perjanjian Baru, kita bersyukur. Meskipun itu kemudian ditulis dalam bahasa Yunani. Itu ada ceritanya itu, tapi bukan waktunya kita bahas itu. Yesus dalam hal ini memberikan penggenapan kepada hukum Taurat yang kita mesti terima apa adanya. Tapi bukan berarti semuanya itu masih berlaku. Nah, Yesus melakukan revisi terhadap ini. Nah, dalam revisi itu ada yang ditambahkan, ada yang harus tetap, misalnya jangan membunuh, jangan berzina, tetap ya. Tapi dengan catatan. Matius bab 5 ayat 17 sampai 37 ini merupakan salah satu revisi Yesus terhadap hukum Taurat dan para nabi. Nah, jadi kalau kita mau tahu revisinya apa aja, ini salah satunya. Kalau itu tercantum dalam kitab suci, Perjanjian Baru, berarti itu sudah terrevisi. Hanya kemudian menjadi problem. Karena kita ini kan tidak semua kata-kata Yesus seperti dalam Injil Yohanes dikatakan, tidak semua kata-kata Yesus atau perbuatan Yesus atau kesaksian tentang Yesus itu tercatat dalam kitab suci. Tidak mungkin, karena Yesus itu tidak meninggalkan kitab suci. Yesus itu hanya bersabda secara lisan, dan karya-karyanya itu kemudian diberi kesaksian oleh para murid, dan kemudian ada yang mencatatnya di dalam Injil. Nah, itulah yang kita miliki. Tapi itu tidak atau belum mencakup
semua yang dikatakan atau yang dikerjakan oleh Yesus. Karena itu menjadi masalah bagi kita kemudian hari, mana kalau sekiranya ada hal-hal yang khususnya kita baca dalam perjanjian lama yang tidak kita pahami, apakah ini masih berlaku atau tidak? Siapa yang boleh mengatakan atau mengadakan revisi atau mengatakan bahwa ini benar, ini tetap berlaku atau tidak? Nah, itu siapa masalahnya? Karena Yesus tidak memberikan catatan itu. Nah, yang belum jelas itu akhirnya dari warisan tradisi para rasul itu diputuskan oleh para rasul dan pengganti-pengganti mereka. Gereja percaya bahwa para rasul itu berkat Roh Kudus mereka memahami perjanjian lama. Tidak akan keliru menafsirkan perjanjian lama. Mana yang perlu direvisi, mana yang tetap dipertahankan. Nah, prinsipnya mereka pegang. Karena Yesus itu tidak meninggalkan sebuah petunjuk praktis. Mana ini harus dicoret, mana ini harus diberi catatan. Nggak ada, karena tebal sekali perjanjian lama itu, termasuk kitab para nabi. Tidak semua itu Yesus memberikan komentar tentang itu. Tapi yang bisa menafsirkan itu dengan Roh Kudus, dengan tetap, dengan prinsip yang ditinggalkan oleh Yesus yang sudah final, yang sudah definitif, itu adalah para rasul. Dan biasanya untuk hal-hal yang berlaku secara universal dalam hal moral dan dogma, misalnya soal apakah boleh cloning, apakah boleh apa dan sebagainya, penafsiran dari perjanjian lama, itu diputuskan oleh paus dan juga oleh pengganti para rasul lainnya, para uskup. Dan kalau itu sekiranya sangat penting, itu dibicarakan di dalam apa yang disebut konsili. Nah, konsili itu adalah para pengganti rasul. Karena konsili pertama itu di Yerusalem itu para rasul masih hidup. Tapi setelah itu kan para rasul itu satu persatu meninggal. Lalu kemudian para uskup menggantikan mereka. Kalau ada hal yang sangat penting mereka bicarakan dalam konsili. Lalu dalam ayat 20 dikatakan, ini bermasalah karena tadi Tommy membaca dari terjemahan baru 1 yang sudah direvisi oleh terjemahan baru 2. Dalam terjemahan baru pertama itu dikatakan jika hidup keagamaanmu itu tidak lebih baik daripada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Ini terjemahan yang keliru karena kalau kita membaca ini sebagai hidup keagamaan harus lebih baik, itu seolah-olah itu dalam pikiran kita langsung itu soal praktek hidup keagamaan. Berarti kita harus seperti orang Farisi yang menghayati hukum itu sampai ke detail-detail, sampai itu persepuluhan, selasi, jintan. Justru itu yang dikecam Yesus. Kalau itu yang kita lihat atau kita tafsirkan dengan menggunakan terjemahan TB1 ini, ya kita akan keliru memahaminya. Tapi kata dalam bahasa aslinya itu bukan hidup keagamaan artinya. Itu sudah diperbaiki dalam terjemahan baru 2, hidupmu. Jadi bukan hidup keagamaan, keagamaannya dicoret. Jika hidupmu tidak lebih benar daripada ahli-ahli Taurat. Tapi terjemahan TB2 ini meskipun sudah lebih bagus, tapi masih kurang tepat. Karena kata yang asli dipakai, aku berkata kepadamu jika dikayoshunemu, tidak melebihi. Nah, ini dikayoshune itu dalam bahasa Yunani, kita bisa terjemahkan dengan kebenaran. Jika kebenaranmu tidak lebih baik atau bahkan tidak lebih benar. Kebenaranmu tidak melebihi lah. Kebenaranmu tidak melebihi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, berarti kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, lihat ya, tadi itu kalau kalian meniadakan atau mengubah hukum Taurat, itu masihlah boleh masuk surga. Tetapi di sini Yesus mengatakan, jika kebenaranmu itu tidak melebihi orang ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kamu tidak masuk surga. Kita ada yang pernah lihat itu. Ada yang masuk surga, ada yang ke neraka, nanti ada yang katakan masuk penjara. Ini ada beberapa tempat atau konsekuensi dari hukum baru yang diberikan oleh Yesus ini. Nah, di kayu sunnah ini apa? Di kayu sunnah itu
adalah suatu status sebenarnya. Jadi status benar di hadapan Allah. Ini selalu dikaitkan dengan Allah, kata ini. Dikaisyun ini benar di hadapan Allah. Dan kalau kita lihat dalam sabda di bahagia di bukit, itu diberikan di awal. Nah, itu mau mengatakan apa? Bahwa rahmat itu diberikan dulu, setelah itu baru hukum. Sama seperti orang Israel itu. Dibebaskan dulu dari Mesir, baru kemudian dapat hukum di Sinai. Nah, kebenaran di sini itu lebih bersifat rahmat. Dan rahmat ini adalah jika hidupmu itu, kebenaran yang kau terima itu melebihi ahli Taurat, itu berarti kebenaran yang kita hayati, yang kita terima dari Yesus. Jadi kalau kita itu mengikuti Yesus, kita otomatis mendapatkan dikaisyun. Asal kita setia mengikuti Yesus. Lalu kemudian, ayat 22, mungkin ini lebih praktis bagi kita. Ayat 22 dan 22, 21 dan 22. Kamu telah mendengar bahwa nenek moyangmu mengatakan jangan membunuh. Jadi Yesus memberikan catatan kepada hukum jangan membunuh. Nah, tapi Yesus mengatakan sekarang yang sama dengan dosa pembunuhan, bahkan dalam arti tertentu itu lebih parah dari dosa pembunuhan, kalau engkau mengatakan raka dalam bahasa terjemahan Indonesia yang dalam TB1 yang dikatakan oleh Tommy tadi itu kafir. Kata kafir. Tapi dalam TB2 yang saya miliki ini sudah diubah. Setiap orang yang mencaci maki saudaranya. Mencaci maki saudaranya. Nah, karena raka di sini artinya itu kalau terjemahan harafiahnya itu sampah atau tolol atau tidak punya isi, otak kosong. Itu kata-kata yang sangat kasar. Diterjemahkan TB1 dengan kafir, itu terjemahan yang kurang tepat, tapi itu maknanya masuk. Bahwa kalau orang dimaki kafir, itu pasti marah luar biasa. Ini suatu bentuk cacian, makian. Ya. Ini sebenarnya kalau di Itali, itu dianggap dosa besar itu. Sehingga kalau orang ngaku dosa itu, selalu ngaku itu. Kalau mereka misalnya mengaku soal saya pernah mencaci maki orang dengan kata-kata yang itu kata-kata makian. Jadi mereka paham. Karena kata-kata makian itu kalau kita keluarkan tanpa rem itu bisa membuat orang sakit hati. Jadi ini semacam pisau yang ditusukkan bukan kepada badan, tetapi kepada jiwa. Bisa membunuh jiwa. Karena kalau orang itu sakit hati ke kita karena makian kita, itu bisa jadi dia dendam ke kita. Dan dia tidak mampu mengampuni. Dan itu berpengaruh terhadap keselamatan jiwanya. Nah, itu khususnya kalau misalnya kita kepada anak sendiri, kalau kita maki dia, tolol kamu. Atau kata-kata yang kasar itu. Kalau orang Indonesia misalnya seperti saya itu kalau dimaki PKI atau Cina, itu sakit hati luar biasa. Sama seperti orang Jerman itu dimaki Nazi. Ya, itu atau orang Italia dimaki mafia. Itu bagi mereka itu kata-kata yang sangat tajam, keras, itu menusuk jiwa, membuat mereka dendam, sakit hati. Nah, kalau mereka tidak bisa mengampuni, mereka juga akan kehilangan surga. Jadi ini dosa pembunuhan, bukan hanya pembunuhan fisik, tapi jiwa juga. Mempengaruhi keselamatan seseorang. Nah, dalam bahasa Inggris itu dibedakan antara angry, kalau kita itu marah saja biasa, dengan wrath. Jadi kalau kita memaki orang dengan kemarahan yang luar biasa, itu melukai jiwa. Nah, berbeda, karena Yesus itu juga sering marah dalam kitab suci. Beberapa kali dia marah itu. Bahkan dia pernah mengatakan kepada musuh-musuhnya, hai engkau orang bodoh, munafik, ya, keturunan ular beludak. Nah, itu apakah itu sama dengan makian? Tidak, tapi itu suatu bentuk teguran. Nah, saya punya pengalaman misalnya kalau saya di asrama itu. Kadang-kadang ya saya marah, tapi sebenarnya saya tidak emosi. Ya, tapi saya merasa perlu marah. Dan marah itu menggunakan kata-kata yang tajam juga, tapi itu sifatnya teguran. Nah, kalau kita itu menegur dengan kata-kata itu, tapi dengan kasih, dengan maksud untuk memperbaiki, nah itu ketahuan kok, orang bisa rasakan. Mereka tidak akan terluka. Biasanya kalau orang-orang di sini kadang-kadang itu mudah sakit hati dengan kata-kata kasar.
Tapi kalau kita menggunakan kata-kata yang keras sekalipun, tapi itu dengan hati untuk memperbaiki, mereka tidak akan sakit hati. Tapi kalau beda itu kalau makian dari hati, itu pasti akan melukai. Lalu kata more diterjemahkan tadi itu jahil. Ini kadang-kadang orang mendengar kata jahil seolah-olah itu artinya usil. Karena memang benar juga dalam bahasa Indonesia itu jahil itu artinya usil juga. Tetapi ada dua, kalau kalian baca KBBI, ada dua artinya. Jahil yang pertama itu dari kata Arab itu jahala, itu punya arti jahiliyah itu dalam bahasa Arab itu. Itu punya arti kamu tidak punya pemahaman yang benar tentang agama, atau kalau dalam kata-kata yang eh, sederhana, dasar kamu gak ngerti soal agama, dasar gak ngerti, dasar kamu itu bodoh, tidak tahu sopan santun, tidak tahu aturan agama. Nah, ini kata-kata ini kalau bagi kita mungkin tidak terlalu kasar, tapi kalau bagi orang Yahudi dibilang begitu, itu mereka akan sakit hati luar biasa. Selain dapat memancing emosi bahkan kebencian, kata ini juga mencerminkan kesombongan, kemunafikan. Ini dalam gereja itu kadang-kadang terjadi, ada orang-orang yang merasa diri mereka itu lebih pintar, lebih tahu soal agama. Dan mereka mengatakan, lu gak tahu apa-apa, gue ngerti soal agama. Gue ngerti ini, gue belajar. Hari ini belajar kitab suci, Pak. Saya lebih pintar daripada kalian. Diam lo, jangan ngomong. Lu gak ngerti. Nah itu, kata-kata seperti itu, more itu, jahil itu artinya, lu gak ngerti soal agama. Nah, menurut Tuhan Yesus, orang-orang yang mengatakan kata-kata raka dan more ini bukan hanya tadi itu ya dapat tempat di surga tapi yang rendah, tapi tidak masuk surga. Bukan hanya tidak masuk surga, tapi mereka itu harus dilemparkan ke neraka. Nah, tempat mereka itulah neraka itu, Genan. Nah, lalu ayat 23-24, kalau kita perhatikan, ini soal persembahan. Ya, kalau di Italia itu, memang kalau saya lihat itu, kalau mereka belum mengaku dosa, itu mereka itu tidak menyambut komuni. Nah, demikian juga bagi kita di sini, kalau kita merasa kita masih punya dendam, amarah kepada saudara, jadi ini ada perseteruan dua pihak gitu kan, nah, belum berdamai ini. Ya. Kalian wajib itu untuk meninggalkan persembahan. Kan persembahan itu dengan hati yang masih dipenuhi kebencian itu tidak layak di hadapan Tuhan. Tuhan tidak akan terima itu. Jadi kembali ke rumah, berdamai dulu. Nah, tapi ingat, berdamai di sini tidak berarti rekonsiliasi, ya. Tidak berarti rekonsiliasi. Nah, kadang-kadang kita mau damai, orang yang kita mintain damai, mereka tidak mau. Tapi tidak apa-apa. Yang penting kita sudah punya niat berdamai, kita menghampiri dia, ayo berdamai. Tapi kalau dia tidak mau, ya sudah. Bagi kita, dari kewajiban kita sudah, nah sekarang kembali ke gereja, ikut misa, persembahan, nyambut komuni. Nah, itu maksudnya. Tapi beda, ayat 25-26. Kalau kalian perhatikan, ayat 23-24 itu, pihak di seberang kita itu adalah saudara, masih saudara ya. Jadi ada dua belah pihak yang berseteru. Tetapi di sini, yang kata yang dipakai itu adalah lawan. Segeralah berdamai dengan lawanmu, antidikos. Antidikos itu artinya lawan. Ini kata yang teknis, jarang muncul ya. Nah itu artinya apa? Artinya orang yang menuntut kita. Orang yang menuntut kita. Berarti kita yang salah. Ya, dalam dunia pengadilan, berarti ada orang yang punya sengketa dengan kita, dia menuntut, misalnya, bukan sengketa, Pak, sengketa dua belah pihak, tapi ini lawan kita di pengadilan. Dia menuntut karena kita melakukan sesuatu yang tidak adil, misalnya pukul dia, atau kita memfitnah dia, atau itu kita membunuh orang yang dia kasihi, atau melakukan perbuatan yang tidak adil lah kepada dia. Jadi ini salah di pihak kita. Ada kesalahan di pihak kita. Jadi apa yang harus kita lakukan? Kita mesti berdamai. Berdamai di sini artinya kita minta ampun, lalu kita memberikan kompensasi. Supaya dia akhirnya mengatakan, ya sudah, saya tidak tuntut kamu lagi. Membatalkan tuntutannya. Ini yang menjadi fokus dari ayat 23 dan 25 dan 26. Dan ini kadang-kadang dipakai juga
untuk menjelaskan tentang api pemurnian. Kalau kita lihat di sini, lawan adalah orang-orang yang menuntut kita. Misalnya Kain membunuh Habel. Nah, Habel itu kemudian berteriak. Darahnya itu berteriak-teriak minta keadilan kepada Tuhan. Itu dia. Dialah Habel itu antidikosnya Kain. Nah, jadi kita mesti, Kain itu mesti minta ampun supaya Habel menghentikan tuntutannya. Nah, aku berkata padamu, engkau tidak akan keluar dari sana sebelum kau membayar hutangmu itu sampai lunas. Berarti kalau kita di dunia ini, misalnya tidak silih atau mengaku dosa, pasti ya, mengaku dosa dulu, lalu membayar kompensasi silih. Beda antara pengakuan dosa, absolusi, dengan silih, penitensi, absolusi dan penitensi, dengan silih dan indulgensi. Ya. Nah itu makanya kalau saya tidak sempat untuk menjelaskan soal indulgensi, tapi indulgensi itu soal kompensasi atas dosa kita. Ya. Dan kalau kita di dunia itu belum sempat membayar hutang dan kompensasi itu, kita mesti bayar di sini nih, di penjara. Ayat 25 di penjara. Lalu tentang perzinahan. Pak, ini penting juga. 27, 30, oh enggak, 27 sampai 30 ini cepat saja, ini soal mutilasi diri. Jelas ini Yesus tidak menjelaskan ini secara harafiah atau mengatakan ini secara harafiah, karena kalau sekiranya itu harafiah itu berarti kita semua ini sudah cacat semua, kita mesti potong semua. Dan tidak mungkin itu kalau hanya satu mata yang bersalah, pasti dua mata. Itu dua mata mesti jungkir. Itu nggak mungkin. Yesus dan yang membaca itu pakai akal sehat itu pasti ngerti. Ini bukan harafiah. Nah, soal perceraian. Telah dikatakan siapa yang menceraikan istrinya harus memberi surat cerai kepadanya. Namun aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina. Ini sering dipakai sebagai alasan, khususnya bagi saudara-saudara kita dari gereja lain mengatakan, oh ini boleh. Yesus mengizinkan perceraian. Kalau ketahuan misalnya suami atau istrinya itu selingkuh di persinahan. Seolah-olah ya sudah, kalau saya menikah, suami saya berzina atau selingkuh, saya boleh menceraikan dia. Tidak. Ini kata zina di sini artinya itu dari kata porneia. Porneia itu beda dengan pemahaman kita itu soal melakukan hubungan seks dengan orang yang dengan istri, lalu kemudian itu disebut berzina. Tidak. Tapi di sini kalian mesti mengerti. Jadi ada perkawinan pertama ini antara suami dan istri. Ini sah, apalagi sakramental. Ini sah di dalam gereja. Lalu misalnya suaminya itu kemudian itu melakukan hubungan seks atau hubungan persinahan dengan orang lain. Nah, ini perbuatan suaminya ini disebut zina. Jadi hubungan yang illicit, hubungan yang tidak sah. Dia berhubungan dengan istrinya yang kedua ini, ya. Ini saya bedakan ini. Istri pertama dengan dia itu sah. Tidak bisa diceraikan. Kata Injil, Markus dan Lukas mengatakan itu tidak bisa diceraikan. Markus, apa yang disatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Dan perkawinan pertama ini tidak terceraikan. Tapi perkawinan kedua, karena perkawinan kedua ini dalam perzinahan, nah ini tidak sah. Otomatis ini adalah porneia ini. Nah, otomatis ini bisa dipisahkan. Dalam bahasa gereja itu disebut anulasi. Jadi hubungan yang tidak sah, perkawinan kedua yang tidak sah inilah yang boleh diceraikan dalam tanda kutip. Istilah gereja itu porneia, anulasi. Jadi bukan perkawinan pertama. Perkawinan pertama tidak boleh diceraikan oleh manusia. Seperti dalam Markus dikatakan, tidak ada keterangan tambahan. Lalu sumpah. Sumpah di sini berarti sumpah yang kalau sekiranya tidak perlu dilakukan, jangan dilakukan. Misalnya saya ini secara spontan mengatakan sumpah saya, itu jangan dilakukan. Ya. Kecuali gereja mengatakan bahwa Yesus tidak melarang, misalnya dalam dunia pengadilan, kalian dipanggil menjadi saksi, atau kalian itu adalah tersangka, lalu kalian itu harus bersumpah dengan Alkitab. Bersumpah dalam nama Tuhan, untuk memberikan kesaksian yang benar, nah itu boleh dilakukan. Karena itu wajib oleh negara.
tidak bertentangan ya dengan apa kata Yesus, jangan bersumpah. Jangan bersumpah kalau sekiranya itu tidak perlu. Tapi kalau itu memang wajib, lakukan itu. Cuman catatan dari gereja, itu dalam katekismus itu, karena kalian bersumpah dalam nama Allah, itu harus lakukan kesaksian dengan benar, dengan lebih serius dan sungguh-sungguh. Karena kalian menggunakan nama Allah. Baik, semoga penjelasan saya ini cukup bisa dipahami. Nanti bisa diperdalam dengan pertanyaan-pertanyaan. Saya kembalikan ke Tommy. Thank you, Romo. Pengajarannya, wah, sungguh dalam ya. Sebenarnya kita masih ada 5 menit, tapi Oh, mungkin kalau ada 5 menit lagi, saya bisa tambahkan itu. Gereja kan boleh Romo. menafsirkan Tadi perceraian, maksudnya masih 5 menit. ya, itu anulasi. Anulasi itu boleh dilakukan kalau itu pornea. Nah, pornea ditafsirkan oleh gereja adalah perkawinan yang tidak sah. Perkawinan yang tidak sah. Nah, perkawinan yang tidak sah itu dalam kitab hukum kanonik dan juga kitab hukum kanonik itu dikatakan terjadi pertama karena cacat kesepakatan. Misalnya ada paksaan, lalu dipaksa nikah, itu nggak boleh. Ya. Lalu ada juga halangan-halangan yang membatalkan. Misalnya waktu mereka menikah itu sebenarnya mereka masih di bawah umur. Nah, itu boleh dianulasi karena ada halangan. Ada beberapa, ada 18, ada 8 lah, 8 plus itu halangan-halangan yang mengakibatkan suatu perkawinan itu tidak sah. Itu misalnya incest, ada juga hubungan tabisan. Kan tabisan itu sudah halangan nikah. Kalau sekiranya kalian sudah tabisan suci, lalu menikah, itu bisa dianulasi karena tidak sah pernikahannya. Pernikahan sebelumnya, nah itu penting. Jadi kalau misalnya sudah pernah menikah, lalu kemudian menikah lagi, nah itu pernikahan yang kedua ini bisa dianulasi. Karena tidak sah. Dari awal tidak sah, tidak pernah terjadi. Ya, itu penjelasan tambahan. Oke, terima kasih banyak Romo atas pengajarannya. Saya cukup shock juga sebenarnya tadi ternyata beberapa kata itu artinya bisa sangat berbeda ya. Jadi kayak yang Romo bilang jahil, kafir, itu maknanya sangat sangat berbeda gitu loh dengan kayak yang tadi jahil tuh kan kita mikirnya usil. Waktu pertama aku baca tentang bacaan ini juga kok kayaknya keras banget ya ajarannya itu kalau kita bilang jahil aja dapat hukuman gitu. Dan Romo tahu ini tuh dari karena baca dari bahasa aslinya di Alkitab atau bagaimana Romo? Maksudnya kalau untuk orang awam kayak kita tuh bagaimana bisa membedakannya gitu? Kan kita suka terima bulat-bulat aja. Kata jahil, kita mulai dulu yang kedua ya. Jahil itu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memang punya dua arti. Toh. Oh, Cuman kalian taunya mungkin iya, satu jahil doang. usil. Ya, ada Iya. satu dan dua. Nah, satu itu, jahil itu artinya tidak tahu soal agama. Orang yang ignorant about religion. Oh, Ya. Lebih tepat sebenarnya, kalau kalian mau terjemahkan, lebih tepat kafir itu diterjemahkan untuk ini, sebagai kata terjemahan untuk jahil ini. Kafir itu iya, artinya kan kafir. tidak tahu Tidak soal agama bertuhan. tentang, Iya, ya, tidak 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 bertuhan. bertuhan. Nah, sebenarnya tidak ada kata kafir dalam ayat-ayat ini, hanya raka dan more. Raka itu artinya Hmm. sampah kamu, nggak punya Oh. isi otakmu itu, ya gitu. Jadi kata-kata makian, ya. Saya tidak mau Kalau lah di kata makian dalam bahasa Indonesia itu banyak sekali, ya. iya Tapi betul. jangan Belum lagi jangan bahasanya. Iya. disebutkan. Ya. Bagi orang Oke. Itali, mereka tahu benar ini dosa besar karena bisa melukai hati orang. Tapi kalau mungkin udah terlalu Iya. sering dikatakan itu udah kehilangan. Iya. Baik. Oke, aku ada pertanyaan dari eh, teman-teman yang mendengarkan Romo. Salah satunya itu ada, apakah orang yang bercerai masih boleh menerima komuni? Mungkin tadi karena ketika Romo pas bahas tentang perceraiannya, itu hot topic juga tuh jadinya. Perceraian dalam arti apa ini? Karena
karena gereja tidak mengizinkan perceraian. Jadi sebenarnya kosakata perceraian dalam gereja itu tidak ada. Ya, gereja ada yang namanya anulasi, lalu perzinahan, hanya dua itu. Ya, jadi misalnya suami istri ini sudah berpisah. Kalau berpisah saja, ya tidak apa-apa, mereka tidak hidup dalam perzinahan. Meskipun mereka tidak hidup bersama lagi, entah karena konflik atau apa, mereka berpisah, ya mereka boleh menyambung komuni, karena mereka tidak berzina. Mereka tidak bercerai. Mereka hanya berpisah. Ya, ada istilahnya tuh pisah ranjang. Tapi itu dalam kenyataannya pisah rumah. Pisah ranjang itu sebenarnya lebih baik dikomunikasikan kepada pastor paroki setempat. Ya, supaya diberi semacam apalah, ya pemahaman lah gitu. Lalu ya sudah, dia boleh menyambung komuni, pastornya juga tidak bermasalah. Dan umat itu jangan menghakimi. Nah, seperti tadi Rumore, nggak kenal agama kau, udah tahu itu nggak boleh nyambut komuni, kau nyambut pula. Padahal kan tidak masalah untuk menyambut komuni, karena mereka tidak melakukan persinahan. Kecuali kalau salah satu itu kemudian menikah lagi. Nah, makanya dia menjadikan istrinya itu berzina. Dua-duanya itu dalam perkawinan kedua itu tidak boleh menyambut komuni. Tapi istri pertamanya yang sah, tidak ada masalah, dia tetap boleh nyambut komuni. Ya, oke. Cukup jelas itu, Romo. Ada lagi pertanyaan dari teman kita. Saya bacakan dari grup chat. Romo, jadi kalau kita ngaku dosa, kan dosa kita diampuni. Tapi kita masih butuh indulgensi karena masih ada temporal punishment of sins yang belum hilang. Tanpa indulgensi, kita butuh dimurnikan di purgatori atau di dunia ini. Ini benar nggak, Romo? Dan temporal consequence dari of sin itu apa? Ya, itu Konsekuensi benar. dari temporal itu apa gitu? Siksa dosa sementara itu baik di dunia maupun nanti kalau kita sudah meninggal, itu dihitung, nah, dalam istilah Matius hari ini, penjara. Jadi ada masa penjara yang harus kita lewati. Kalau sekiranya temporal punishment itu belum kita bayar. Nah, itulah namanya silih. Ya. Silih dosa itu pembayaran, kompensasi atas dosa yang pernah kita lakukan. Kalau kita misalnya membunuh orang, saya beri contoh yang ekstrim. Kita membunuh orang, kita bisa masuk neraka karena dosa itu. Tapi kemudian kita mengaku dosa, kita dapat absolusi. Oke, dosa pembunuhanmu itu diampuni. Tidak akan membuat engkau masuk neraka lagi, dihapus. Tetapi jangan lupa, ketika engkau membunuh seseorang, engkau mengakibatkan misalnya penderitaan. Pertama itu dia juga tidak adil. Seperti Kain membunuh Habel. Habel merasa tidak adil. Darahnya berseru-seru. Jadi orang yang sudah dibunuh itu pun dia masih bisa menuntut kalian ya, kepada Tuhan. Nah, itu pertama. Jadi kita mesti membayar itu. Membayar kompensasi kepada dia yang kita bunuh. Lalu orang yang penderitaan dari orang-orang atau keluarganya yang ditinggalkan karena kamu membunuh misalnya suami dari seorang istri dan anak-anak yang masih kecil, penderitaan mereka itu akibat perbuatanmu itu juga dihitungkan kepadamu. Jadi itulah yang namanya akibat dosa. Dan untuk itu kamu mesti bayar kompensasi. Tuhan adil. Oke, kamu boleh masuk surga. Tapi sebelum kamu masuk surga, bereskan dulu ini hutang-hutangmu. Nah, itu dalam istilah Matius hari ini, penjara. Sampai engkau membayar hutang lunas. Itu. Nah, bagaimana kita membayar ini indulgensi atau silih ini? Nah, kalau dalam pertama, kalau misalnya orang yang kita kenal itu, kita tahu bahwa dalam misalnya kisah Sakeus ya. Sakeus itu pernah memeras orang. Lalu dia katakan, oke, saya akan ganti 4 kali lipat. Nah, itu suatu bentuk silih. Di dunia ini pun misalnya kita datang misalnya pada orang yang kita jahati, saya minta ampun ya, saya minta maaf. Apa yang bisa saya lakukan untuk mengganti kerugian yang saya engkau dapatkan dari saya. Jadi itu pertama.
ganti. Tapi kalau orangnya sudah tidak ada, atau kita tidak tahu siapa orangnya, ya bagaimana? Orangnya kita bunuh misalnya, lalu ya kita tidak tahu penderitaan itu apa. Nah, kita melakukan sili langsung kepada Tuhan. Nah, sili itu bisa macam-macam. Pengakuan dosa rutin, ikut sakramen, ekaristi, adorasi, lalu juga melakukan korban-korban, atau pergi ke panti asuhan, memberikan amal bakti karitatif kepada orang-orang yang memerlukan. Nah, kita ganti. Atau bisa juga misalnya pergi ke Lembah Karmel, atau pergi ke ya Lembah Karmel itu di Cikanyeri itu ada padang gurun, masuk padang gurun 3 bulan di situ. Untuk berdoa bagi keselamatan jiwa-jiwa di api pemurnian. Nah, itu suatu bentuk sili juga. Orang zaman dulu Kalau seperti itu. pelayanan di KTM itu bisa bentuk sili nggak, Rom? Ya, tergantung itu motifnya apa. Ya, jadi kalau memang pelayanan itu sebagai suatu bentuk sili, boleh juga, ya tidak masalah. Jadi semua itu bisa. Antara saya dan Tuhan lah taunya. Hmm. Intinya kita Oke. membayar dengan sesuatu yang berguna. Hmm. Berguna bagi Tuhan dan sesama. Jadi Oke. sili itu seperti itu. Tapi puji Tuhan loh, kamu tahu, tahun lalu itu, Jubileum Agung, itu kita Hmm. bisa dapat indulgensi penuh tanpa silih macam-macam. Nah, karena orang tidak tahu aja mungkin, atau belum tahu, nah, mereka miss it. Tapi udah miss it dan mesti tunggu 25 tahun lagi. Ya. Hmm. Atau kalian nanti Iya, kalau betul. punya uang ziarah ke Roma. Di Roma itu ada beberapa tempat kalian boleh dapat indulgensi penuh. Oh, sepanjang tahun, Rom. Nah, ya sepanjang tahun. Itu hanya, makanya indulgensi penuh ini karena sangat berharga. Coba bayangkan itu, semua akibat dosamu itu dihapuskan. Temporal punishment itu dihapuskan semua. Engkau langsung bisa masuk surga. Ya, itu se, eh, hanya bisa diberikan oleh paus. Jadi paus yang memberikan ketentuan-ketentuan untuk mendapat indulgensi penuh. Nah, kalau kalian ziarah ke Tanah Suci, ke Yerusalem, misalnya di apa namanya itu, atau Jalan Salib di Via Dolorosa, lalu kemudian kunjungan ke makam suci, lalu di situ berdoa untuk intensi Bapa Suci, ngaku dosa, komuni. Nah, kalian bisa dapat indulgensi penuh. Termasuk kalau kalian ke Roma sepanjang tahun. Mengapa pintu suci dibuka? Pintu suci dibuka itu maksudnya sekarang rahmat itu terbuka untuk seluruh dunia. Sebenarnya kebalik sih kita. Harusnya holy door dibuka itu kita tidak perlu ke Roma. Kalian bisa dapat indulgensi penuh di keuskupan masing-masing. Tapi orang malah holy door dibuka malah pergi ke Roma. Padahal Roma tidak perlu holy door dibuka pun sepanjang tahun bisa dapat indulgensi penuh. Ya, justru ketika holy door dibuka, rahmat Gitu. indulgensi penuh lewat basilika-basilika besar itu sekarang diberikan kepada seluruh dunia. Ya, sudahlah, gak apa-apa. Mumpung 25 tahun sekali bisa kunjungi Roma. Iya. Oke, karena waktu kita juga ada menipis, tapi ini ada 2 pertanyaan yang masih related, Romo ya. Yang pertama, ada yang tanya, jadi sama dong temporal consequence itu, yang temporal consequence of sins itu sama dengan karma. Apakah sama, Romo? Yang Oh kedua, iya, silih itu kan bisa, seperti yang Romo sampaikan tadi, bisa general dengan perbuatan baik, misalnya mengunjungi panti asuhan atau ke Lembah Karmel misalnya untuk berdoa pribadi. Apakah itu, bukankah itu seharusnya silih itu kepada keluarga yang related, misalnya tadi untuk kasus yang pembunuhan tadi, uh, harus spesifik kepada keluarga yang menjadi korban gitu, atau orang yang jadi korban. pertama itu soal karma. Karma itu kan tadi sudah saya jelaskan bahwa kalau indulgensi itu sebenarnya rahmat. Kita minta indulgensi ke Tuhan. Kalau karma itu kan berarti kalau kita buat baik, ya itu semesta yang kemudian Ya. mengurai itu jadi apa. Ya, tidak, lain sekali. Di sini kita minta supaya Tuhan itu menghapus hukuman akibat dosa yang saya lakukan. Lalu yang kedua, itu apa tadi? Soal, Ya, jadi misalnya untuk kasus pembunuhan ya, tadi, apakah ya saya sudah penebusan jelaskan. dosa? Jadi harusnya yang nomor satu yang kamu lakukan, kalau kamu tahu korbanmu, ya kamu datangi. Misalnya pencurian.
atau penipuan seperti Zakheus. Kalau aku pernah memeras seseorang, aku kembalikan 4 kali lipat. Jadi langsung Hmm. kepada orang yang kita Ya. rugikan. Jadi jangan mangkir. Kadang-kadang ada orang, adalah saya pakai jalur indulgensi penuh aja. Tapi saya nggak tahu kalau keadilan Tuhan ya. Itu pasti melihat juga, ini kamu ini cari apa. Padahal itu orang di sampingmu itu loh. Yang kamu rugikan itu masih menderita karena perbuatan. Saya tidak yakin itu apa dia dapat indulgensi penuh. Oke, mungkin dia dapat indulgensi penuh, dapat dia buat dosa baru. Dosa baru itu dia berbohong di hadapan Tuhan atau apa istilahnya ya? Licik lah. Licik di hadapan Tuhan. Dia dapat dosa baru itu. Ya, dan itu tidak masuk ke dalam yang dihapuskan indulgensinya. Ya saya nggak tahu lah, tapi ini hanya pemikiran logis saja ya. Misalnya itu jelas-jelas itu. Kamu curi barang dia sampai itu harus hutang orang sampai dia jual semuanya itu. Kamu nipu dia sampai dia seperti itu. Kamu tahu dia menderita seperti itu. Kamu tahu tuh orangnya. Dia tinggal dekat kamu. Tapi kemudian aku nggak malu, kamu biarin aja dia. Terus karena dia Katolik lalu pergi ziarah, wah pakai uang yang hasil penipuan itu dia pakai ziarah ke Roma. Lalu masuk Basilika dapat Masih indulgensi tidak, penuh. indulgensi penuh ya. Waduh, itu bagi saya ya Tuhan juga ngerti lah, Tuhan gak bodoh. Dia ada buat dosa baru itu. Baik, mungkin yang lain. Em, Teman-teman masih ada, mungkin saya buka satu pertanyaan lagi kalau ada yang mau tanya. Kalau enggak, kita juga sudah lumayan, sudah jam 9 malam nih. Sementara ini di chat WhatsApp grup masih kosong, di chat Zoom juga belum ada yang tanya. Mungkin karena topiknya agak berat, ini lagi berusaha mencerna. Ya setidaknya nanti Ya. waktu kalian ikut misa nanti hari Minggu, mungkin di situ baru mulai paham-paham sedikit ya. Oke. Oh, mungkin aku ada satu satu terakhir, Romo. Saya dulu kan kebetulan juga pernah, saya sebelum jadi Katolik itu saya Kristen Protestan dulu. Nah, di situ ada beberapa, specifically kalau yang tentang ayat ini, ada pertanyaan itu yang membuat kebingungan karena di ayat lain, kayak seperti di Efesus, ada ayat yang bilang kalau kematian Yesus itu membatalkan hukum Taurat. Sedangkan di ayat yang tadi kita pelajari di Matius itu kan dia menggenapi. Nah, sebenarnya perbandingannya atau perbedaannya itu bagaimana, Rum? Kamu mau ikut itu penafsir yang maaf ya tidak jelas itu atau kata-kata Yesus langsung di sini. Aku datang tidak untuk menyediakan. Mungkin bagi dia katakan membatalkan lalu dia mengurangi. Dia masih tetap bisa masuk surga, Tom. Tapi ya itu paling rendah dia. Gak apa-apa lah, saya juga tidak mau Tapi menghakimi masuk lah. lah, setidaknya Masih masuk masuk gitu lah, ya. ya masih masuk. Tapi kata Yesus jelas, keep the Torah as as it is. Ya, jadi Hmm. jangan ubah-ubah barang itu. Dan ya, gereja tetap menerima itu kok. Ya. Termasuk kalau kata Tuhan Yesus itu, Taurat, kitab para nabi dan sebagainya, termasuk yang kita sebut kitab-kitab Deuterokanonika itu. Karena pada zaman Yesus, kitab suci itu lengkap itu. Sirah, Makabe itu semua masuk itu. Kalau Yesus sebut itu kitab suci, berarti itu termasuk. Nah, tapi ada juga yang katakanlah membuang itu bukan hanya mengurangi iota atau titik, tapi membuang 8 kitab. Iya, 8 ya. 8. 8 kitab. Ya. Berapa ya? Saya 1, 2, 3, 4, 5. Iya, 8. Bukan hanya Betul. mengurangi Ya. 1 titik, 1 keriah gitu, tapi 8 kitab dibuang. Ya bagi saya sih itu udahlah, nggak tahu itu bagaimana, rugi sendiri. Oke, kalau gitu kita, untuk teman-teman yang masih ada pertanyaan di grup chat dan sebelum itu ditutup, mungkin nanti kalau ada waktu Romo bisa kita sampaikan ke Romo dan mungkin dijawab di lain kesempatan. Untuk acara malam ini kita mau akhiri sampai sini.
Terima kasih banyak untuk Romo Jos atas waktu dan refleksinya buat kita dan bimbingannya buat kita semua di malam hari ini. Mungkin di Romo masih sore, tapi kita di Sydney sini udah malam, sudah jam 9. Dari pengajaran ini juga kita diingatkan bahwa menjadi murid Kristus bukan hanya soal aturan saja, tapi tentang hati yang sungguh harus diperbaharui, dan Tuhan tidak melihat hanya sekedar dari tindakan, tapi juga kedalaman hati manusia. Semoga apa yang kita dengar malam ini tidak berhenti sebagai pengetahuan saja, tapi juga bisa menjadi gerakan pertobatan kecil di dalam hidup kita, di dalam keluarga, pekerjaan, dan komunitas kita. Dan saya mau garis bawahi lagi tadi, sebagai silih itu bisa juga dengan perbuatan baik dan juga pelayanan. Dan kebetulan kita sudah ada komunitas di sini, di KTM Sydney. Perbanyaklah pelayanan dan kita always very welcome untuk pelayanan apapun yang teman-teman mau ikut dan join dalam kegiatan-kegiatan kita. Mari sebelum kita akhiri acara malam ini, kita tutup di dalam doa, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tuhan Yesus, terima kasih atas sabdamu yang telah kami dengarkan malam ini, dan terima kasih juga atas pengajaran yang kau sampaikan melalui Romo George. Kami mohon jangan biarkan sabda ini berhenti hanya di pikiran kami, tapi tanamkanlah dalam hati kami, agar kami sungguh hidup sesuai kehendak-Mu. Ajar kami juga untuk memiliki hati yang murni, perkataan yang jujur, dan kasih yang nyata dalam kehidupan sehari-hari. Roh Kudus, bimbinglah kami ketika kami kembali ke keluarga, pekerjaan, dan komunitas kami, agar kami menjadi terang dan garam dunia. Kami serahkan semua yang telah kami pelajari malam ini ke dalam tangan-Mu, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Terima kasih banyak Baik, terima kasih teman-teman semuanya. atas waktunya, dan Bye-bye. terima kasih Romo Thank you, George. Romo. Ya. Thank you semua. Thank you Romo. Thank you, Romo. Bye. Thank you Romo. Bye semuanya. Thank you, Romo. Thank you, Romo. See you next time. Halo. 2 minggu lagi. Yang baru